Di video ini, Bangkom akan kasih tahu cara untuk membuat tabel dengan cepat ya. Oke, menurut saya ini sangat penting. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah tabel dengan cepat, saya akan kasih tahu tips dan triknya. Misal kita membuat halaman baru di sini, klik. Di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2010 ya. Jadi caranya yang pertama-tama kita tekan membuat plus ya, membuat simbol plus dengan cara shift simbol plus lalu tab berapa kalian inginkan, misalnya 2 tab, klik tab lagi pada keyboard lalu plus lagi, lalu setelah ini enter saja. Nah, langsung jadi. Setelah kalian membuat tabel seperti ini, kalian bisa memperbanyak ke bawah ya. Jadi caranya dengan klik bagian kanan dari tabel tersebut, lalu kita tekan enter lagi, otomatis akan menambah satu baris. Lanjut, cara yang kedua untuk membuat tabel, silakan kalian klik tab pada insert, lalu tabel. Nah, di sini ada sebanyak 10 kolom dan 10 kolom ada 8 baris. Jika kalian ingin mengcustomnya, kalian bisa langsung pilih seperti ini, atau kalian bisa mengcustomnya dengan insert tabel. Misalnya kalian menginginkan sebanyak 15 kolom dan 20 baris, lalu oke. Wah, di sini insert tabel, lalu masukkan 10 kolom 20 baris. Oke, mungkin seperti itu cara membuat tabel. Oke, di video kita kali ini kita akan belajar yaitu memasukkan tanda tangan tulis kita ke dalam Microsoft Word. Tanpa basa-basi, kita langsung saja praktekkan bagaimana caranya. Oke, di sini saya memiliki sebuah dokumen yang harus diisi yaitu tanda tangannya. Langsung saja kita pilih tab insert, lalu picture. Nah, di sini kita cari gambar atau gambar tanda tangan tulis kita ya. Nah, kita cari ini, kita insert. Nah, di sini. Nah, ini dia gambarnya. Nah, kita atur dulu ukurannya, kita kecilkan agar kita bisa lebih leluasa memindahkannya. Kan seperti ini susah ya. Nah, kita klik kanan lalu pilih wrap text. Nah, ini lalu in front of text ini. Oke. Setelah itu kita bisa dengan leluasa memindah-mindahkannya ke manapun yang kita mau. Nah, karena di sini terbalik, kita klik kanan lagi. Terus kita klik kanan, terus kita ini rotate, pilih rotate, lalu flip vertikal, nah, lalu klik kanan lagi, flip horizontal, kita sesuaikan ya. Nah, setelah itu kita crop, kita klik kanan lagi, kita pilih crop ini. Nah, di sini kita crop, kita atur bagian mana yang kita inginkan. Kita atur lagi, misalnya seperti ini, lalu klik di luar. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian pilih format yang di sini. Nah, lalu kita klik remove background yang ada di pojok kiri. Nah, setelah ini kita langsung saja keep change seperti ini. Nah, kan hilang. Seperti itu. Karena di sini kurang bersih, kita klik color, lalu kita pilih recolor yang ini, kita pilih yang black and white yang 25%. Nah, seperti ini.
lalu kita coba masukkan di sini. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Sangat cepat, sangat singkat, sangat mudah untuk dipelajari, oke? Nah, seperti itu teman-teman cara memasukkan tanda tangan tulis kita ke dalam Microsoft Word. Oke, di video kita kali ini saya akan sharing sebuah tips, yaitu bagaimana caranya membuat sebuah pop amplop surat. Oke, tanpa banyak bicara, kita langsung saja praktekkan bagaimana caranya. Di sini kita buka Microsoft Word kita buka di sini. Saya di sini menggunakan Microsoft Word versi 2019. Kita klik yang namanya blank dokumen. Nah, di sini karena kita akan membuat sebuah pop amplop surat, kita terlebih dahulu harus tahu ukuran berapa amplop surat tersebut. Kita searching saja bila kita tidak tahu ukurannya, atau kita bisa menggunakan penggaris untuk mengukur amplop surat kita. Nah, misalnya di sini saya akan searching ukuran pop amplop surat. Misalnya di sini ukuran amplop. Di sini banyak ukuran pop amplop surat, jadi kita pilih salah satu saja di sini. Misalnya saya akan memilih ukuran amplop surat yang C6 atau C5 ini, yaitu sekitar 11,4 kali 22,9 cm. Kita kembali ke Word kita. Nah, di sini kita pilih yang namanya layout. Nah, setelah layout kita klik yang namanya size atau ukuran di sini. Nah, karena di sini tidak ada ukuran untuk pop amplop surat, kita klik yang namanya more paper size. Nah, kita masukkan ukuran pop amplop surat yang kita searching tadi. Nah, di sini tadi 11, berapa? 4, tingginya 22,9. Nah, pastikan kalian benar untuk menginput ukuran amplop surat yang kalian ingin print. Nah, setelah itu kalian klik yang namanya OK. Nah, karena orientasinya di sini adalah portrait, nah kita ubah menjadi orientasinya yaitu landscape. Nah, setelah itu karena ini terlalu dalam untuk ukuran marginnya, nah kita pilih marginnya menjadi yang narrow. Nah, setelah itu kita bikin namanya pop amplop surat. Saya contohkan di sini misalnya atau no space agar lebih mepet. Kita ganti menjadi Times New Roman. Lalu kita tengahkan. Kita ubah ini ukurannya menjadi agak besar. Biasanya di kop surat ada yang namanya garis tengah atau garis pemisah. Nah, kita klik yang namanya border, yang ini di bagian paragraf. Kita klik yang namanya border, lalu border and shading. Nah, setelah itu kalian pilih. Ya, di sini saya milih yang umum saja, misalnya ini. Lalu kita hapus bagian kanan, kiri, dan bawah, hanya cukup mengekliknya saja, dan biarkan pada bagian yang bawah saja. Lalu kita klik OK. Nah, misalnya seperti ini. Nah, lalu kita akan menambahkan logo misalnya. Kita akan menambahkan logo. Saya searching saja. Ini hanya sebagai contoh dan pembelajaran saja ya. Logo desa. Nah, misalnya saya mau memasukkan logo ini, saya simpan, lalu kita masukkan lagi picture, insert. Nah, di sini. Setelah itu kalian ubah menjadi klik kanan, lalu wrap text, pilih yang namanya in front of text agar kita mudah mengubah atau memindah-mindahkan tempatnya. Nah, kita kecilkan ukurannya. Lalu kita tambahkan di sini misalnya
Kita agak perbesar ukurannya menjadi 12, lalu kita tab biasanya di bagian di sini misalnya. Nah seperti ini. Lalu untuk mengeprintnya kita langsung saja klik file lalu print. Nah di sini kita pastikan ukurannya sama, yaitu seperti ukuran amplop yang kita inginkan. Lalu orientasinya yaitu landscape. Nah setelah itu pastikan posisi pada print-printan kalian menjadi potret seperti itu. Langsung saja kita klik yang namanya print. Nah seperti itu teman-teman, cara untuk membuat sebuah amplop surat dan cara untuk mengeprintnya. Oke, mungkin seperti itu video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe channel ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.